internasional. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian perdagangan internasional. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari perdagangan internasional? Ya, silakan Mbak Febri. Perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Benar sekali anak-anak ya, atau bisa dikatakan perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar dua negara atau lebih yang sepakat melakukan jual beli barang ya atau jasa. Nah, dalam perdagangan internasional itu ada dua kegiatan. Ada yang namanya ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ekspor apa? Silakan Fania. Kegiatan mengekspor ya, atau tepatnya menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau impor apa? Kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, jadi itu kebalikannya anak ya. Jadi impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk dalam negeri. Nah, di dalam ekspor dan impor ini ada yang namanya pelakunya ya. Itu tadi yang ekspor impor itu adalah nama kegiatannya. Nah, pelaku yang melaksanakan kegiatan tersebut dalam ekspor itu dinamakan apa? Eksportir. Nah, sekali kalau impor? Importir. Benar. Iya. Baiklah, kalau kalian sudah paham, kali ini Ibu akan ya membentuk kalian dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, jadi setiap kelompok itu nanti akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional. Ya, silahkan kalian pilih sendiri kelompoknya ya, Nak ya. Jadi anak-anak ya, dari setiap jawaban kalian itu nanti ya kalian tulis di kertas ini. Jadi walaupun kalian berkelompok, tapi nanti satu orang satu pendapat. Misalnya, nah yang misalnya ini kelompok ini nih ya, Ibu kasih kertas warna kuning. Nah, sama satu. Jadi si Aldi nanti mengenai dampak positif satu saja. Nah, yang si Lianya satu juga. Jadi masing-masing satu tentang dampak positif, dan jangan ada yang sama tapi berbeda. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang Ibu bantu ya. Positif dari perdagangan internasional ya. Kelompok ini membahas mengenai dampak negatif dari perdagangan internasional. Nah, yang sana mengenai dampak positif dari perdagangan internasional. Yang sebelah sini mengenai dampak negatif dari perdagangan internasional, dan ini dampak positif dari perdagangan internasional. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ya, jadi masing-masing satu ya anak-anak ya, satu orang satu jawaban yang berbeda di setiap kelompoknya. Kertas tersebut sudah Ibu bagi ya. Nah, setiap kelompok itu berlainan warnanya. Nah, silakan kalian tulis jawaban kalian di lembaran tersebut. Kalau sudah selesai ya, silakan kalian tempelkan di sini. Misalnya kelompok ini kelompok 1, kelompok Aldi mengenai perdagangan dampak positif dari perdagangan internasional. Nanti kalian tempelkan di sini secara rapi ya. Di sini. Nah, untuk kelompok 2 ya, kelompoknya Nu Febri, nanti kalian tempel di sini dengan rapi. Begitu seterusnya. Nah, setelah kalian tempel dengan rapi, setiap kelompok nanti akan membacakan hasilnya ya. Iya. Bisa dipahami? Ya, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 30 menit. Silakan kalian kerjakan. Ya, baik. Siapa lagi yang mau mengumpulkan hasilnya? Silakan ditempelkan ke depan.
depan. Halo teman-teman. Hai. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurpedia Yurwati dan ini Apriana Putri Manya, Nesya Arifka Cinta, Tria Kenia, dan yang paling ujung sana Juli Kesha Trisetina. Dan di kelompok kami ini kami akan menjelaskan dampak-dampak negatif dari perdagangan internasional. Dampak negatifnya perdagangan internasional adalah menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Di sini ada yang mungkin kurang paham dengan yang dimaksud contohnya ini. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Ya, apa pertanyaannya? Penjelasan dari kurangnya mata uang itu. Baik, jadi yang dipertanyakan adalah maksudnya. Jadi maksudnya itu dengan banyaknya kegiatan impor yang dilakukan oleh negara tersebut, hal ini berdampakkan pada pertukaran nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang luar negeri. Dan dampak negatif dari pertukaran mata uang tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi sumber devisa. Ya, benar sekali. Ya, benar. Dampak negatif dari perdagangan internasional. Pada negara yang maju. Benar. Ya. Industri kecil kalah bersaing. Ya, benar sekali. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan selanjutnya, ya kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, kita akhiri dengan berdoa. Ibu minta kepada Lutfi, silakan. Saya berdoa dalam agama Kristen. Berdoa, ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati pelajaran kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga terakhir Tuhan. Kiranya pelajaran ini dapat kami ingat ya Tuhan, agar dapat menjadi orang sukses ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati hidup kami sehingga dapat hadir pada mata pelajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam